mie ayam pelangi. Nah, pertanyaan kenapa mesti mie ayam pelangi? Kenapa? Ya? Nah, kan kita kalau kita ya pada umumnya orang jualan mie ayam itu udah biasa, banyak di mana-mana kita gerobak ketemu banyak mie selalu, ayam. ya namanya mie ayam, gitu ya, dimanapun tempat. Nah, cuma itu artinya kan bahwa potensi orang jualan mie ayam tuh bagus, Betul. ya cukup laku dia, walaupun pada saat situasi sekarang. Cuma saya harus menampilkan sesuatu yang berbeda, gitu ya, tidak hanya sekedar mie ayam seperti biasa gitu yang kita ketemukan di mana-mana gitu ya. Nah, maka saya kepikiran bagaimana saya harus menampilkan sesuatu yang berbeda. Nah, terbentuklah namanya mie ayam pelangi. Nah, terus bedanya di mana? Ya saya harus menonjolkan dulu ya gerobaknya contohnya, supaya paling nggak orang lihat gitu ya, orang lewat itu dia melihat, oh itu jualan apa itu, kan gitu ya. Dari sisi gerobaknya aja dulu kelihatan ya, menonjol. Nah, supaya menonjol gimana ya, kita bikin warna-warni, makanya saya kasih namanya mie ayam pelangi. Dan ternyata itu impactnya bagus ya. Saya beberapa kali yang menemukan ketika saya punya cabang juga ada di Palmera, itu pinggir jalan raya Palmera itu. Nah, ketika orang lewat bahkan sudah bablas, dia balik lagi. Kenapa? Karena penasaran lihat warna-warni gerobaknya gitu. Padahal ya jualannya sama aja, jualan mie ayam gitu. Oke. Ya, tapi akhirnya ya dengan dia penasaran lihat warna-warni tersebut, dia mampir, dia ngerasain ya kalau cocok ya dia orang akan dengan sendiri dia akan balik lagi. Dan alhamdulillah semua orang yang makan di mie ayam pelangi ya rata-rata sih mereka pada balik lagi. Kenapa? Karena katanya ya menurut lidah mereka enak, cocok. Alhamdulillah, betul. Ya. Makanya saya lagi berusaha supaya bisa membantu masyarakat juga yang memang pengen berusaha ya, pengen bekerja gitu ya. Maka kita kembangkan dengan konsep franchise mie ayam pelangi. Iya, franchise ya Pak ya. Betul. Kalau kita bicara dengan franchise berarti ini sudah berapa cabangnya Pak? Kalau cabang kebetulan kita sudah ada beberapa tempat gitu ya. Khusus di Jakarta kita punya di Palmera, kemudian di Tubagus Sangke, kemudian Taman Galaksi Bekasi, ya ada kemudian di sini di Condet, dan sebentar lagi kita mau buka di Depok. Depok ya, sebentar lagi kita mau buka Depok. Jadi ada itu beberapa. semuanya dalam bentuk gerobak atau dalam bentuk ini aja Pak? Ya, ruko atau bagaimana nih Pak? Ya, kita memang membuka buat para calon mitra kita, gitu ya, kita dari gerobak sampai dengan ruko. Gerobak sampai dengan ruko. Oke. Jadi ada 5 ya gitu ya, karena orang usaha itu kan ada 5. Oke. Nah, jadi pertama gerobakan seperti biasa. Ya ini yang mau usaha jalan ya. Paket yang paling murah kira-kira berapa Yang Pak? gerobakan, Pak. Gerobakan paling murah itu cukup dengan 25 juta. Cukup dengan 25 juta guys. Nah, 25 Anda punya uang 25 juta, Anda mendapatkan apa aja Pak? Iya, 25 juta itu paket komplit. Jadi Paket semua komplit. peralatan dari gerobaknya, dari semuanya. Ya, Anda tinggal dagang saja. Nah, orang yang dagang siapa kan? Ya kalau mungkin Bapak Ibu punya karyawan, silakan rekrut 1 orang. Nanti kita akan bantu, kita akan trainingin untuk ditempatkan di tempatnya yang Bapak Ibu punya tempat gitu. Oke. Ya, kita training selama 1 minggu, kemudian 1 bulan kita akan full tandem. Ya, kita akan ajarin betul supaya mereka bisa. Nah, kalau udah bisa, kita akan lepas. Tetapi kita tetap akan bantu kontrol. Kenapa? Karena nanti semua bahan bakunya nanti akan kita kirim dari saya gitu, dari Kuliner Pelangi. Kita akan kirim bahan bakunya. Oke. Sekarang ini kan sistem franchise Pak. Biasanya Iya. kalau sistem franchise itu pastinya ada keuntungan daripada si penjual franchise. Ya. Apakah dengan 25 juta tersebut Bapak mengirimkan bahan baku dan segala macamnya, si pemilik owner itu dapatnya apa Pak? Oh ya, ini pertanyaan sangat bagus sekali ya. Kebetulan saya dalam membangun usaha ini gitu ya, saya punya mitra yang dulu kebetulan mantan bos saya pada saat kerja di asuransi. Ya, yang ini cukup bagus karena beliau inilah yang mengembangkan franchise di tempat lain. Dan itu saya gandeng untuk menjalankan, mengembangkan usaha Kuliner Pelangi saya. Dan apa tadi pertanyaan keuntungannya apa sih ya buat mitra ya yang join dengan Kuliner Pelangi? Ada 2 hal ya. Pertama ya, itu dari keuntungan, namanya orang dagang pasti berharap untung dari dagang. Iya. Kemudian ada selisih dari usaha dagangnya.
nanti memang bahan baku dari kita, tapi harga yang dari kita sama harga jual ke customer itu kan berbeda. Tentu ya itu selisih perbedaannya itu yang akan jadi keuntungan para mitra, gitu ya. Kira-kira berapa persen, Pak? Jadi kalau semuanya kalau ada mitra, Iya. ada istilahnya kita punya para penonton YouTube ini mau bermitra dengan Bapak, kira-kira berapa persen sih Pak keuntungannya? Jadi kalau semuanya saya kasih uang modal 25 juta dan juga kira-kira balik modalnya itu kira-kira berapa lama? Ya, ini pertanyaan sangat bagus gitu ya. Memang namanya ngebangun usaha gitu ya, kita harus perhitungan betul gitu ya. Kira-kira tadi break even point-nya harus berapa lama, keuntungannya berapa banyak gitu ya. Nah, selama saya jalankan dari beberapa membuka cabang tadi gitu ya, kalau ngomongin balik modal itu tergantung dari lokasinya. Lokasi. Betul, cepat atau enggaknya. Cepat atau enggaknya. Ada yang 6 bulan dia bisa udah balik modal. Break-even. Ada yang 1 tahun dia baru balik modal. Oke. Gitu ya. Tergantung daripada dari lokasi. Betul. Kenapa? Karena lokasi sudah menentukan ya berapa nilai jual yang akan ditentukan. Ya. Gitu ya. Ada yang di lokasi A ya satu tempat gitu ya. Satu porsi dengan harga 12.000 sampai dengan 18.000. Tapi ada yang di satu tempat. Jadi harga ini tidak dipatenkan dengan 18.000, tapi tergantung dari owner yang punya. Betul. Oh gitu. Ya, Dan ini mempengaruhi keuntungan dong Pak. Betul, Pak ya. Oke. Harga standar kalau dari ya kuliner pelanginya sama, tetapi penentuan harga di tempat bisa ditentukan sama ownernya masing-masing. Walaupun nanti kita akan survei. Ya artinya apakah menentukan harga tersebut itu sudah cukup sesuai atau belum. Karena kita punya tanggung jawab untuk ya menyesuaikan harga di sana juga. Oke. Supaya kita bisa bantu kontrol. Oke. Jangan sampai owner menentukan sendiri tetapi kok nggak eligible, kok ternyata kemahalan. Nah, Ya. kita punya tanggung jawab untuk memonitor itu. Monitoring ya. Betul sekali. Ya. Walaupun tadi berbeda-beda tergantung tempatnya. Ada yang satu porsi yang dari harga 18.000 sampai 30.000 ada. Tapi ada yang dari 12.000 sampai 18.000 juga ada. Oke. Karena tadi tempat berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat kita. Betul sekali. Jadi tempatnya yang pengaruh ya. Tempatnya berpengaruh. Jadi kalau buka mie ayam pelangi ini, Anda lihat tempatnya bener-bener strategis. Iya. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah ya banyak pasti orang lalu lalang ya. Iya. Lalu lalang, ya kan. Yang ketiga eye catching juga lah tempatnya, ya kan. Pelayanannya juga Betul. pastinya ya, Pak Haji Betul, ya. Pak. Begitu. Jadi keuntungan itu tergantung daripada tingkat keramaian para pengunjung. Betul. Dan Ya kan? daya belinya juga. Dan daya belinya Betul. juga. Dan juga bisa dibicarakan ya, Iya. untuk masalah ininya ya. Iya, betul. Tapi kira-kira ada diskon nggak nih Pak? Kira-kira ada diskon nggak Pak? Diskon untuk peserta pertama barangkali Betul, Pak. Betul. Gitu. Kalau diskon kebetulan sebagai mitra-mitra baru gitu ya. Kita kebetulan untuk tahun ini karena kita franchise ini adalah franchise baru gitu ya. Kuliner Pelangi ya kita tetap memberikan diskon. Berikan diskon ya. Betul sekali. Jadi dari Pak, 25 juta itu apakah ada diskon lagi Pak? Betul, ada. Begitu kalau semuanya kalau penonton YouTube kita ini pengen connecting nih Pak dengan Pak Soeharto ya kan secara langsung, Pak Soeharto ada diskon lagi nggak nih? Gitu kira-kira persentasenya berapa nih? Kayak gitu Betul. Pak. Ya. Kira-kira gimana ya Pak Soeharto? Diskon ada. Ya, jadi buat tahun ini untuk khusus yang mengambil ya paket nomor 1 ya dengan harga 25 juta itu ya itu kita sudah ada cashback. Cashbacknya berapa? Cashbacknya 5 juta rupiah. Cashbacknya 5 juta 5 rupiah. juta Berarti rupiah. cukup bayar 20 Bayar juta 20 guys. rupiah. Nah 20 juta itu berapa porsi? Betul, 20 juta kita tanpa mengurangi ya dari kualitas ataupun jumlah barang yang nanti kita siapkan gitu ya. Kemudian free ya bahan baku sebanyak 120 porsi. 120 porsi guys. Ya, Jadi tinggal siap jual. Selama berapa lama nih Pak? Lamanya sih kita rata-rata dihitung lama 6 hari sampai 7 hari. 6 hari sampai 7 hari. Betul, tapi itu tergantung Berarti lokasi. 120 porsi dikali 7 hari ya Pak ya? Bukan Pak. Jadi total itu 120 porsi. 120 porsi. Betul. Tapi kenapa itu bisa 6 sampai 7? Karena pengalaman kami ya untuk awal-awal biasanya pembelinya antara 15 sampai 20 orang. Untuk awal-awal. Awal-awal biasanya begitu, makanya kita siapkan 120. Tapi kalau ibaratnya kalau si pemiliknya ownernya ini Pak yang beli Iya. franchise, Iya. dia kasih diskon ya Pak ya. Semua satu hari habis tuh pas 120 porsi itu bagaimana Pak? Nggak masalah. Nggak masalah. Tapi nggak dapat free lagi nih. Betul. Jadi Berarti cuma satu kali free 120 porsi. Iya betul. Makanya itu kita siapkan 120 porsi. Free.
free. Dia itu free. Tapi kalau misalkan ternyata habis di dalam 1 hari, Iya. maka berikutnya tentu order ke kami. Order. Setelah ke di order kami. berarti Betul. itu berarti berbayar ya. Iya, berbayar. berbayar. Nanti ada mungkin kalau Anda tertarik bisa menghubungi Bapak Ya, nanti Haji. bisa hubungi kami. Ya kayak gitu Bapak Soeharto. Bosnya langsung, ownernya langsung guys. Iya. Ya guys ya. Mungkin ada pesan-pesan. Ya, Bos saya Haji. rasa, ya buat teman-teman semuanya di seluruh Indonesia gitu ya, yang barangkali dalam situasi sekarang bingung mau usaha apa. Dia sekarang banyak orang menawarkan usaha, tapi masih bingung harus gua ngambil usaha apa. Maka kalau usaha kuliner saat ini justru paling tepat. Ya, pilihan kuliner yang kira-kira kuliner apa yang laku? Ya kuliner di masyarakat, makanan masyarakat, makanan pada umumnya. Ya apa? Ya kalau nggak mie ayam, kalau nggak bakso, gitu ya. Ya kemudian ya, di luar itu juga kita ada punya menu yang cukup istimewa juga, itu menu namanya menu bebek. 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 Nah, ini Ya, bebek nih guys. Bebeknya juga sangat unik. Bebek. Namanya bebek blengong. Bebek belengong. Betul. Asal jangan bengong guys. Nanti kesambar sama setan. Ya, Anda bengong, makan bebek bengong tidak jadi bengong. Tidak Ya, jadi bengong. langsung bergairah. Betul sekali. Oke. Gitu. Sekarang mungkin ada lagi. Saya rasa Pak itu aja. Bos Haji. Leo, terima kasih Iya. atas waktunya. Siap. Ya, mungkin dari Bapak Setiawan. Bapak Setiawan ada pertanyaan nggak Bapak Setiawan? Bapak Setiawan ada pertanyaan. Nah, sekarang kita loncat ke Bapak Hermon sebagai konsultannya Bapak Haji. Nah, bagaimana Bapak konsultan Bapak Hermon? Oke guys, thank you. Mungkin teman-teman yang di kuliner tahu, teman-teman Wikipedia juga tahu ya. Jadi Haji ini teman saya dulu, kita sama-sama di Sulawesi. Dan rekomen banget saya waktu itu setelah datang di sini awal cobain masakan dia. Baksonya, mie ayamnya, bebeknya, semuanya enak ya. Mau sampai sausnya pun, sambalnya kita cobain, sambalnya kan sambal Brebes ya. Enak juga. Recommended banget. Juga for Asian friends, if you come to Indonesia, I suggest you to come to Bebek Blengong in Condet. You can find it in Google Maps, right? So this is I recommend to you. Dan untuk teman-teman yang lain yang kita mungkin pernah kenal, pertama di dunia kuliner, yang kita pernah sama-sama makan dimanapun, saya rasa ini the best place untuk kita makan ya. Saya suka bakso, saya suka mie ayam, saya suka bebek juga, tapi ini berbeda ya. Saya suka makan bebek di beberapa tempat, ini taste-nya spesial ya, Spesial unik. pakai telur. Unik dan berbeda, itu yang paling penting, itu yang kita harus bangun saat ini. Coba bebeknya dulu, bebeknya di mana nih bebeknya? Nah. Bebeknya. Bebeknya di sini, bebeknya. Bebek belengong nih. Itu ada di Google Map. Ya, tinggal ketik aja bebek belengong, bukan bengong ya, belengong. Belengong. Awalnya juga saya bingung nih, belengong ini apa gitu kan. Ternyata itu bebek asli dari Brebes. Dan rasanya itu di tempat lain nggak ada. Ya harus coba di sini. Terus juga baksonya juga ada special taste di situ. Ada iganya ya. Jadi kombinasi antara kuah dengan daging itu oke banget. Dan ini juga empuk ya. Jadi rekomen banget. Dan saya mengendorse di sini, saya dukung Haji sebagai partner. Ini sangat layak untuk kita buatkan franchise ya, kita support mereka ya, agar franchise ini bisa menyusul franchise yang lain. Dan semua juga berawal dari awal dari gerobakan, dan itu semua hasil kerja keras. Dan yang paling penting adalah jangan kecewakan konsumen. Kita besar karena konsumen. Ya. Konsumen adalah nomor satu. Dan tetap terima kritikan apapun. Oke, itu aja. Sampai ketemu. Thank you. Terima kasih banyak Bos Hermon yang sudah memberikan masukan kepada mie ayam pelangi dan juga masukannya sangat bagus sekali. Oke guys, terima kasih. Bye bye. Sampai jumpa lagi guys.